datang kembali di channel YouTube Himpunan Alumni IPB, Leaders Talk, Do Good Deeds, Stand Up, and Lead. Kembali lagi teman-teman bersama saya Deas. Kali ini sangat spesial buat saya dan lebih deg-degan buat saya karena hari ini saya ditemani beliau juga mentor saya kebetulan, dan beliau sudah dikenal oleh banyak orang sebagai motivator dan inspirator sukses mulia. Itu saya kasih sedikit bocoran ya. Nah, beliau merupakan alumni IPB juga dari Fakultas Pertanian. Tidak lama-lama, mari kita sambut saja langsung Pak Jamil Az-Zaini. Ya, apa kabar Pak Jamil? Alhamdulillah Mbak Dea, sukses mulia. Sukses mulia selalu ya Pak. Kemarin nih Pak, dengar kabarnya sempat kena COVID. Ya, kena COVID itu nggak enak Mbak Dea. Napasnya seset, badannya panas dingin, tulangnya ngilu-ngilu kayak mau lepas, penciuman hilang, makan nggak enak gitu. Gak ada Jadi rasa ya Pak. saya berdoa kepada para penonton yang nonton YouTube ini, mudah-mudahan jangan sampai terkena COVID. Amin, amin. Kemarin berapa hari Pak? Kalau isolasi mandirinya totalnya 14 hari, tapi hari kelima saya sudah negatif ya. Hari ke-6 ya, sudah negatif ya. Apa tuh Pak? Karena kebanyakan orang sembuh itu lumayan makan waktu, ada yang sampai 2, bahkan sampai 1 bulan. Ya. Bapak lumayan terhitung cepat juga nih, 5-6 hari udah negatif nih ternyata. Apa kata dokter yang merawat saya juga, Pak ini cepet banget nih Pak, apa gimana caranya Pak? Saya bilang, ya saya menerapkan ilmu yang saya ajarkan. Apa itu? Saya selama ini mengajarkan bahwa nasib seseorang ditentukan oleh karakter, karakter ditentukan oleh kebiasaan, kebiasaan ditentukan tindakan, tindakan ditentukan pikiran, pikiran dipengaruhi perasaan. Maka yang kemudian ketika sakit, yang saya perbaiki apa? Yang saya perbaiki perasaan dan pikiran saya. Perasaan saya itu ridho kepada Allah ya, karena kena penyakit COVID. Jadi begitu ketahuan hasil PCR-nya positif, langsung di kamar saya duduk, kemudian ngobrol sama Allah. Ya Allah, saya bahagia kalau seandainya itu saya sehat walafiat. Tetapi setelah saya menjaga protokol kesehatan ternyata terpapar COVID-19, saya lebih bahagia. Loh kenapa? Karena yang pertama itu pilihan saya ya Allah, yang kedua ini pilihanmu. Maka saya yakin pilihanmu ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Jadi saya lebih bahagia terkena COVID-19 seperti itu. Jadi, dan saya yakin di dalamnya banyak hikmah yang bisa saya petik. Nah karena perasaannya sudah seperti itu, kemudian pikirannya dibangun, insya Allah saya sehat, saya sembuh, membantu proses penyembuhan. Jadi kalau Anda juga ingin baik terkena COVID maupun memperbaiki nasib, pakai rumus yang tadi aja. Nasib seseorang ditentukan oleh karakter. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan tindakan. Tindakan tentukan pikiran, pikiran perasaan. Makanya ada teori kan, the law of attraction. The law of attraction mengandalkan kekuatan pikiran dan perasaan. Orang yang pikirannya, perasaannya positif, nanti nasibnya positif. Orang yang perasaan pikirannya kok hidup gue gini-gini aja ya, nanti nasibnya gini-gini aja. Orang yang bilang kok nyari jodoh susah ya, nah, nasibnya nyari jodoh susah ya. Jadi perasaan pikiran itu perlu ditanamkan dalam diri kita, yang itu akan mempengaruhi selanjutnya. Termasuk yang kena COVID, termasuk kalau misalnya Anda kuliah, insya Allah bisa cepat lulus, nanti bisa cepat lulus. Tapi kalau kayaknya kuliah di IPB berat ya. Kayaknya susah deh, lulus susah beneran gitu. Itu rahasia umum ya Pak? Iya rahasia umum. Akhirnya nggak wisuda-wisuda. Jadi selama recovery itu Pak, COVID, ada kebiasaan baru nggak Pak yang akhirnya terbentuk? Kebiasaan barunya, dulu kan saya malah baca buku ya. Akhirnya baca buku baru, terus kebiasaan nonton YouTube yang berkelas, akhirnya saling nular gitu. Dan kebiasaan untuk berjemur. Oh iya. Kan dulu olahraga saja, kalau sekarang mau olahraga lihat jamnya, ini kayaknya sinar matahari yang tepat jam segini, olahraganya jam segitu. Jadi lebih memperhatikan beberapa yang tadi faktor-faktor yang nggak dilihat waktunya. Ya. Sekarang jadi kebiasaan baru. Ya. Masih dilanjutkan Pak berjemur? Masih dong. Oh masih. Nanti kalau nggak dilanjutin, saya kan inspirator ya. Nanti ada meme di sosial media. Hidup tidak semudah cocote inspirator. Jadi kalau kita ngomong jadi jalani, diterapin gitu. Tapi Pak, tadi sempat penasaran sedikit tuh, membentuk kebiasaan baru tuh kadang kita naik turun ya Pak. Gimana sih caranya supaya tahan nih? Aduh kadang kalau ada males diikutin, pengennya nanti keterusan lepas lagi, hilang lagi kebiasaannya gitu. Ya diawali dari perasaan. Kalau perasaannya sudah ngomong, kayaknya kalau nusun kebiasaan naik turun, ya naik turun beneran. Tapi kalau kebiasaan pikiran kita, insya Allah saya konsisten. Kalau sudah milih, saya akan melakukan yang terbaik.
dan kemudian akan disiplin, insya Allah akan berdampak positif bagi hidup saya. Itu mempengaruhi terus. Wah, ini baru pembuka sudah banyak inspirasinya yang saya dapat nih. Sebelum kita masuk lebih dalam ke perjalanan karir dan usahanya Pak Jamil, saya mau kenal dulu nih Pak. Dulu Bapak selama kuliah dikenalnya sebagai mahasiswa yang seperti apa sih, dan apa pengalaman kuliah yang Bapak masih ingat sampai sekarang? Saya kuliah itu dikenal apa ya? Kamu ini kerjaannya bisnis doang gitu, bisnis melulu. Jadi waktu kuliah saya sudah bisnis, karena itu untuk menyambung hidup saya ya. Bisnis apa Pak? Saya macam-macam dulu, dari jual korma, jualan koran, ya, jual kefir, jual Yakult dulu ya. Sampai teman saya ngomong, pantesan kamu itu loh kadang-kadang nggak bener, karena yang kamu jual itu kafir sama togut gitu. Itu padahal kefir, Yakult gitu aja. Ya. Tapi itu untuk menyambung hidup ya. Kalau teman-teman saya itu kan dulu wesel, dulu belum musim transfer ya, masih pakai wesel gitu ya. Teman-teman saya dapat kiriman wesel di angkatan saya itu, saya angkatan 24 di IPB, itu rata-rata 40.000 sampai 120.000 per bulan. Ya, saya dapat wesel dari bapak saya itu 25.000 dan di bawahnya ada tulisan mil gunakan untuk 6 bulan. Ya. Jadi saya bisnis ya, karena bisnis kan jualan koran kan bangunnya kadang jam 3 itu. Yang ngambil korannya kan di apa itu? Taman Topi gitu ya. Dulu kampusnya udah di Drama gitu Pak? Dulu masih di Baranang Siang. Ya. Dan untuk menghemat hidup saya, dulu saya tidurnya di mes, ya. Masjid jadi gratis. Itu kalau di IPB Masjid Al-Ghifari. Iya. Terus pernah juga di Asrama Sukasari. Itu kan kalau ke kampus nggak punya ongkos untuk naik mobil, jalan tuh dari Asrama Sukasari. Iya. Lewat terobosan dia 3 kiloan lah, pulang pergi 6 kilo gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai kampus sudah ngantuk. Energi udah habis. Tapi ya sudah, saya teruskan kuliahnya. Pengalaman yang berkesan mungkin saya pernah jadi asisten dosen dulu ya, mata pelajaran sosiologi pedesaan sama materi agama dulu ya. Jadi asisten dosen. Dan pengalaman yang paling berkesan, ya saya dapat jodoh di IPB waktu KKN. Jadi? Iya, makanya KKN IPB itu singkatannya di keluarga saya bukan Kuliah Kerja Nyata Institut Pertanian Bogor, tapi Kisah Ngasih Nyata Indah Penuh Bunga. Aduh. Iya. Jadi, semoga itu perlu survei juga Pak. Berapa tuh yang mengalami hal serupa ya? Kebetulan adik ipar saya kuliah di IPB juga, dapat jodohnya waktu KKN juga. Jadi adik ipar saya itu tin ya. Terus dapat suami dari Fahutan. Kalau saya sosek, istri saya dari TPG. Ya. TPG. Iya. Ketemunya di tempat KKN. Iya. Gitu. Kisah kasihnya dari situ. Kisah kasih nyata, indah penuh bunga. Kuliahnya penuh bunga, Pak? Kuliahnya penuh. Kalau kuliahnya penuh derita. Karena apa ya? Pokoknya saya belajarnya waktu di kelas dengerin dosen itu, di rumah kadang nggak sempat belajar mendalam gitu, karena kan harus nyari duit. Harus nyari duit, kadang-kadang juga nyari undangan untuk kenduren supaya perbaikan gizi. Dulu kan saya makannya jam 12:30 siang itu. Gabungan makan pagi, makan siang, makan malam. Maka waktu saya kuliah di IPB dulu beratnya cuma 54 kilo. Sekarang saya 78, karena 24 kilo lebih kurus daripada hari ini. Makanya kalau anak saya ngeliat foto WhatsApp tuh kuliah, Bapak ini waktu kuliah kurus kering, tinggal tulang sama kentut. Kalau Bapak kentut, tulangnya rontok gitu. Dia tanya sama ibunya, Mama, apa sih yang menyebabkan Mama mau sama Bapak? Bapak ini jelek kurus lagi. Apa jawaban istri saya? Nah, hidup adalah pilihan. Dan salah satu pilihan terberat yang pernah Mama ambil, itu memilih Bapak kamu sebagai suami. Pilihan terberat. Tapi jadi terindah ya. Insya Allah, happy lah deh. Itu karena kurusnya, karena makannya kurang. Makanya kalau ada undangan kenduren, udah berangkat dulu. Walaupun malam itu ada asistensi dosen, biasanya kan asistensi dosen malam ya. Saya mending kenduren, perbaikan gizi. Gitu. Kenduren itu apa ya? Datang ke orang syukuran, orang hajatan gitu kan, kenduren. Gitu. Pengajian gitu-gitu ya? Ya, ada kadang pengajian, kadang bukan juga. Jadi ternyata Bapak juga ada bisnis dari kuliah ya Pak ya, karena untuk tadi bertahan. Dulu kayaknya yang punya, zaman saya dulu kan laptop belum sebanyak sekarang. Iya. Kayaknya yang punya bisnis rental komputer pertama kali di Bogor termasuk saya itu. Iya. Bukan rental usaha ya Pak? Iya, rental komputer itu bisa jasa ngetik, bisa olah data gitu ya. Sewa komputer gitu. Saya dulu punya di Bogor dan di Darmaka.
Bapak kan perantau ya Pak? Iya. Bapak dulu lahir di Lampung, besar Saya lahir di Purworejo, besar di Lampung. Besar di Lampung. Di Lampung tinggal di tengah hutan. Kata bapak saya, kita ini orang termiskin kedua di kampung. Dulu gitu bapak saya ngomong. Terus saya tanya, siapa yang paling miskin? Nggak pernah jawab tuh. Baru setelah saya lulus dari PP, saya tanya, Pak, dulu yang paling miskin itu siapa sih Pak? Bapak saya menjawab, itu Mil, Hamdan ATT. Loh kok bisa begitu? Kan lagunya, aku merasa orang termiskin di dunia. Ah, bapak peringkat kedua. Jadi tinggalnya di tengah hutan. Waktu SMP saya cari biaya sendiri. Dari SMP? Iya, saya SMP itu udah cari biaya sendiri. SMA bapak saya nggak bisa bayarin saya kos-kosan, saya nyepeda 23 kilo berangkat, 23 kilo pulang. Iya. Setiap hari ya? Setiap hari, termasuk hari Minggu, karena hari Minggu ada pramuka. Kan saya dulu sekretaris umum Ambalan Soekarno-Hatta di Lampung. Jadi nyepeda tiap hari. Makanya kuat nih. Makanya saya dulu pernah jadi pelari nasional ya. Mewakili Lampung dulu, ada Tri Lomba Juang dulu ya. Kalau nggak salah dulu peringkat 9 Pak ya nasional gitu ya. SMP, SMA Pak? SMA. SMA. Karena nyepeda tiap hari kan kuat. Terlatih ya Pak ya? Terlatih. Nah itu dari Lampung akhirnya pindah ke Bogor. Kan berarti Bapak di Bogor mungkin belum ada kenal siapa-apa Belum. gitu. Tadinya tuh Mbak, dia sudah hampir nggak ngelanjutin kuliah. Karena waktu kelas 3 SMA Bapak saya bilang, Mil, saya yakin kamu lulus karena selama ini kamu sering ranking 1. Tapi kalau lulus nggak usah ngelanjutin kuliah dulu. Loh kenapa Pak? Bapak utangnya banyak. Bapak nggak sanggup biayai kamu. Udah saya sudah malas tuh sebenarnya sekolah karena sudah nggak ada harapan kan. Tapi saya sudah kelas 3 tanggung. Dan akhirnya suatu saat begitu saya berangkat ke sekolah, teman-teman saya, Mil dicari Pak Darto. Pak Darto itu wakil kepala sekolah. Kemudian saya tunggu, ada apa Pak? Pak Darto langsung meluk saya. Jamil selamat. Kenapa? Kamu satu-satunya siswa SMA kita yang diterima di IPB tanpa tes. Semua persyaratan sudah dipenuhi, tinggal 2 nih, surat kelakuan baik sama bawa uang 150.000. Pendaftaran. Iya pendaftaran. Akhirnya saya pulang nyepeda tuh ngebut Pak Dea. Dari jauh ibu saya sudah saya panggil Mama. Kayak sinetron ini kalau di sinetron bagus deh ya. Bapak, waduh apa Mil? Kayak Laskar Pelangi. Iya. Kayaknya lebih menderita saya daripada Laskar Pelangi. Akhirnya ada apa kata Bapak waktu itu saya nggak boleh melanjutin kuliah ya. Tapi saya dapat undangan nih Pak dari pimpinan. Ini surat undangannya. Dalam surat undangan ini saya harus bawa uang 150.000 Pak. Gimana Pak? Bapak saya baca. Kalau begini ceritanya beda nih. Terus kamu harus kuliah. Kan Bapak nggak punya uang. Ayo temenin Bapak cari pinjaman. Akhirnya saya nemenin Bapak saya itu nyari pinjaman ke rumah orang kaya di tempat kampung saya itu. Setelah ngobrol ke sana kemari, Bapak saya ngomong, Pak Jamil diterima di IPB, ini surat undangannya. Dalam surat undangannya, Jamil harus bawa uang 150.000. Tolong pinjamin kami uang 300.000. Terus tanpa kami duga, orang yang kaya di kampung saya itu berdiri sambil menghina Bapak saya. Kalau sudah tahu miskin, nggak usah belagu ya. Miskin aja belagu. Belum mulai kuliah aja udah pinjem. Gimana itu kalau udah kuliah? Sekali melarat, tetap melarat sampai hari kiamat gitu lah ya. Ya udah, dihina gitu saya nangis. Begitu saya nangis, Bapak saya mukul aja. Bapak nggak usah sombong. Jangan mentang-mentang kaya menghina saya enaknya. Saya miskin Pak, tapi saya punya harga diri Pak. Saya miskin di sini Pak, tapi perlu Bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi. Saya pulang dibonceng sepeda sama Bapak saya. Di tengah jalan saya tanya, Pak, tadi Bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Sambil ngejar sepeda, Bapak saya jawab, itu mil Pulau Jawa, mil. Dari belakang saya pukul. Pak, kenapa Bapak bohong? Saya nggak suka Bapak bohong, saya nggak suka Bapak bohong. Selama ini saya juga nggak boleh bohong sama Bapak, dan saya pernah ditempeleng sama Bapak karena bohong. Tapi kenapa hari ini Bapak bohong? Terus Bapak saya menghentikan kejutan sepedanya, dia turun dari sepeda, dia peluk saya. Mil, baru kali ini Bapak dihina di depan anak Bapak. Nggak enak, Mil. Nggak enak, sakit, Mil. Bapak harus menjaga harga diri keluarga. Kamu harus jadi insinyur pertanian. Ya udah, hanya 3 hari kemudian ya, saya berangkat ke Bogor. Apa itu kalau nggak salah hari Minggu tuh ya. Berangkat ke Bogor, diantar kakak saya. Kakak saya sudah sampai Bogor. Mil, pesan Bapak selesaikan kuliah. Ini uang hasil pengumpulan dari Bapak, Masmu dan kemudian Mama gitu. Saya buka uangnya berapa coba? 164.000. Mas, ini kan buat bayar SPP 150.000, tinggal sisa 14.000. Saya kosnya di mana? Makannya di mana? Ya kalau nggak dapat tumpangan nginep aja dulu di masjid ya. Tapi ya akhirnya sih dapat sih tumpangan. Besoknya begitu datang ke kampus IPB, hari ini seluruh calon mahasiswa harus melunasi 1 SPP 150.000, 2 penataran P4 40.000. Duitnya nggak ada.
Berarti 190 kan? 190. Ya udah, lari ke Masjid Al-Ghifari itu, nangis di situ kan. Pas kemudian berdoa ada orang yang nolong. Nambahin duit kuliah. Gitulah kira-kira ceritanya. Jadi untuk bisa kuliah di IPB pun itu perjuangannya jadi kisah yang tidak terlupakan nih. Iya, makanya kalau di kampung itu bapak saya sering jadi contoh ya. Bahkan di seluruh kecamatan barangkali. Dulu itu orang miskin, anaknya tapi saya punya 4 bersaudara ya, saya nomor 2. Alhamdulillah setelah saya lulus di IPB, kakak saya juga kuliah lagi. Sekarang jadi kepala sekolah SMP negeri di Lampung. Adik saya kuliah jadi 4-4-nya kuliah. Jadi walaupun bapak saya itu dulu termiskin kedua di kampung, semua anaknya 4-nya sarjana ya. Yang adik saya persis bukan sarjana, dia lulusan diploma D3 IPB. Oh, ya. Masih satu almet ya Pak? Satu almet, tinggal bersama saya kan waktu itu. Dan dia pinter masak, jadi sekaligus bisnis catering. Oh, tetap ya Pak, di bisnisin yang kemampuan yang dimiliki ya Pak. Nah, ketika lulus nih Pak, kan sebelum akhirnya sekarang dikenal sebagai motivator sukses mulia, Bapak ternyata sempat jadi PNS dulu Pak? Masih CPNS sebenarnya. Oh, CPNS. Ya sebenarnya lagi diangkat gitulah. Udah 2 tahun waktu itu, bantu Pak Safri ya, di LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat IPB dulu. Terus mau juga ditempatkan di Timur waktu itu ya, Bulog untung nggak saya ambil kan. Terus kenapa saya jadi itu? Karena itu permintaan bapak saya. Bapak saya bilang, Mil, kita ini orang Jawa. Orang Jawa itu cocoknya pegawai. Kamu nggak usah bisnis. Kalau bisnis dagang itu orang Padang, ya kan? Padang itu pandai dagang. Ya. Kalau orang Jawa itu pegawai. Ya udah saya ikuti. Saya ingin berusaha menghormati orang tua saya ikuti, tapi tersiksa itu. Jadi setiap 2 bulan sekali saya pulang ke Lampung. Melobi boleh nggak Pak saya keluar? Nggak boleh. Belajar ilmu negosiasi. Dipraktekin, nggak berhasil juga. Ya belajar ilmu lobby, gagal juga gitu. Pokoknya gagal terus. Akhirnya saya datang ke salah satu pembimbing saya. Gimana saya kok gagal terus? 2 tahun semua ilmu sudah saya praktekin. Jawabannya sederhana. Yang memegang hati manusia itu bukan kamu, Allah. Maka minta tolong sama Allah. Maka kemudian sepanjang perjalanan ke Lampung, saya lupakan itu ilmu negosiasi, ilmu macam-macam. Saya cuma bilang gini, Pak, Bapak itu sayang nggak sih sama aku? Sepanjang jalan udah doa terus ya, untuk Allah membolak-balikkan. Ya sayang lah, Min. Kalau Bapak sayang, kenapa masih menyuruh saya ke pegawai negeri? Loh, kamu pegawai negeri itu nggak cocok, Pak. Ya kalau nggak cocok, menyiksa saya, Pak. Ya udah kalau kamu mau keluar. Bener nih Pak, bener. Salam. Pulang lagi saya ke Bogor sebelum bapak saya berubah pikiran. Langsung ya. Akhirnya saya mengundurkan diri, nggak jadi pegawai. Itu berapa lama tuh Pak? Itu 2 tahun ya. Oh 2 tahun. Iya, dan kemudian waktu itu saya punya misi. Oke, kalau selain saya punya bisnis, saya ingin mengentaskan kemiskinan kan di Indonesia itu. Akhirnya saya bergabung di Dompet Duafa tuh. Dompet Duafa Republika baru muncul gitu kan. Akhirnya saya minta gabung, oke, ini programnya, lembaga ini ingin mengentaskan kemiskinan Indonesia. Akhirnya saya ikut situ. Nah setelah di Dompet Duafa, saya di Dompet Duafa itu 12 tahun, jadi saya ikut membesarkan. Dulu saya diminta sama Pak Eri Sudewa itu, yuk kita besarkan lembaga ini, begitu ini sudah diakui dunia, kita keluar. Kita, tahun 2004, Dompet Duafa diakui dunia sebagai institusi nirlaba kelas dunia lah ya, sehingga sering diundang ke berbagai negara. 2004 itu Pak Eri Sudewo, pimpinan keluar. Akhirnya saya 2006 saya menyusul dan saya akhirnya jadi inspirator. Yang itu saya menikmati, yang saya itu enjoy banget, gitu kira-kira. Ada 5 hal yang itu ternyata 5 hal itu sumber penderitaan orang. Apa aja tuh Pak? 1, menyesali masa lalu. Orang yang terbiasa menyesali masa lalu pasti nggak happy dan susah move on.